فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Misghul Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Sekarang kita akan masuki halaman 113. Bagian bawah itu masih membahas seputar al-istinja, yaitu bersuci. Kata beliau, sifatul inqa bil ma, sifat bersuci dengan air. Bagaimana cara bersuci dengan air? Karena beda ketika bersuci dengan batu, namanya apa? Namanya istijmar, itu beda. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Kita baca. Al-qaul awal, pendapat pertama, la yu'tabar fi sifatil inqa bil ma' adadun muayyanun. Penting ini. Bersuci dengan air itu tidak dianggap dengan jumlah tertentu. Bisa dipahami karena air itu kan posisinya lebih bersih. Sehingga perlu pakai hitungan sekali, 2 kali, 3 kali enggak perlu. Jadi sekali dia bersihkan sampai bersih, selesai. Dan batu. Kalau batu kan mungkin sekali dia dia bersihkan masih ada yang nempel. Perlu yang kedua kali, perlu yang ketiga kali. Bisa dipahami ya? Ini pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuat, jumlah tertentu itu enggak dianggap di dalam mensifati bersuci dengan air. Balil matlub, bahkan yang diinginkan an ya'udal mahal kamakan. Tempat tersebut kembali sebagaimana permulaan bersih itu. Sebagaimana permulaannya bersih dan suci sebelum dia buang air kecil atau besar, maka ketika bersuci dengan air sampai bersih sebagaimana sebelumnya gitu maksudnya. Mafhum? Ini enggak ada bilangan misalkan pakai gayung, 3 gayung, 5 gayung, nah, enggak ada. Paham ya? Sampai bersih silakan. Wa huwa qaul jumhur ahli ilm. Ini pendapat jumhur ahli ilm. Pendapat jumhur ahli ilm mengenai sifat bersuci dengan air tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Hujjatuhum dari mereka hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujjah mereka, argumen mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, suatu ketika Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun lahat. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang sedang ditimpa istihadah. Istihadah itu bedakan dengan darah haid dan darah nifas. Darah istihadah itu darah segar yang biasa keluarnya karena ada luka pada dinding rahim atau yang semisalnya. Sehingga darah tersebut bukan seperti darah haid, bukan seperti darah nifas. Dan perempuan yang ditimpa istihadah ini tetap sholat, tetap puasa. Faham? Sedangkan darah haid, darah nifas itu darah yang najis. Dan orang yang sedang haid atau sedang nifas enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Itu bedanya ya. Ini sekedar menjelaskan di sini bahwasanya waktu itu Fatimah bintu Abi Hubaysh mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah perempuan yang sedang istihadah, fala adhur, dan aku belum suci. Wa fihi, di dalam hadis itu ada lafaz fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anki dam tsumma shalli. Jadi istihadah di sini barakallahu fiik, makna yang kedua adalah ditimpa haid. Jadi makna ustahad itu ada 2 makna, Afan. Makna pertama ustahad yang istihadah yang sering antum dengar itu, yang itu darahnya suci. Perempuan yang ditimpa istihadah tetap sholat dan tetap berpuasa.
Tapi yang diinginkan dengan istihadah di sini adalah haid. Ana ralat ya, yang diinginkan istihadah ini adalah haid. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang sedang haid. Dan aku belum suci. Kemudian di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, apabila datang haidmu, fada'is salah, maka tinggalkanlah salat. Dan apabila hilang haid tersebut, faghsili aqidam, maka cucilah darah darimu. Tusalli, kemudian salatlah. Nah, di sini dijelaskan makna mensuci sini adalah mandi. Paham ya? Otomatis membersihkan juga, masuk di dalamnya. Syahid di sini faghsili aqidam, enggak disebutkan jumlah mencucinya berapa kali. Bisa dipahami ya? Naam. Jadi intinya dibersihkan sampai bersih. Kita lihat di sini. Wajhul istidlal minal hadis, sisi pendalilan dari hadis tersebut, anna Nabi SAW amaraha bi ghuslid dam wa lam ya'murha bi adadin muayyan. Masyaallah. Lihat itu. Di sini sisi pendalilannya adalah bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci darah dan tidak merintahkan dengan jumlah tertentu. Mencuci darahnya berapa kali itu enggak diperintahkan. Wa hakadzal ahadits al-waridah fi hadzal ma'na. Dan demikian juga hadis-hadis yang datang semakna dengan ini, laisa fiha dzikru adadin, tidak ada dalamnya penyebutan jumlah. Berapa kali jumlahnya? 3 kali, 5 kali enggak ada. Sampai bersih selesai. Pendapat yang kedua, al-qaulus tsani, yaksilul mahal sab'a ghasalat. Ini pendapat kedua, mencuci tempat tersebut 7 kali cucian. 7 kali mencuci maksudnya. Faham? Naam. Ini pendapat kedua, dibatasi dengan batasan jumlah. Wa huwa qaulun fi madhhabil Hanabilah. Ini salah satu pendapat di dalam madhab Hanabilah, hujjatuhum, argumen mereka. Ma jaa fi hadis Abi Hurairah anhu annahu amara bi ghusl ina min bulughil kalb fihi sab'an. Nanti dibantahin nanti. Dalil mereka bahwasanya hadis yang ada dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah perintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing 7 kali cucian. Jadi seakan-akan orang ketika buang air kecil atau buang air besar itu nanti kalau mencuci itu ibaratnya seperti tempat yang jilat anjing, sehingga nyucinya 3 kali, 7 kali. Kita lihat. Wa ujiba an hadza anna hadhihi najasatun mughalladah. Masyaallah. Dibantah di sini bahwasanya kasus untuk anjing ini, jilatan anjing ini, najisnya kasus untuk apa? Untuk kotoran ini, kotoran manusia ini, na barakallahu fiik. Itu beda dengan jilatan anjing. Sehingga bedakan antara najis mukhaffafah dengan mughalladah. Kata beliau, dijawab bahwasanya ini, kasus ini adalah najis mughalladah, najis yang berat. Paham ya? Sehingga barakallahu fi, dibedakan antara orang ketika buang air kecil dan ketika buang air besar. Kalau buang air kecil, buang air besar itu sekali mencuci sampai bersih selesai. Enggak perlu diulang-ulang 7 kali. Mafhum? Kalau jilatan anjing dalam riwayat 7 kali bahkan 8 kali yang sekali dengan tanah. Itu beda kasusnya. Pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalis, pendapat yang ketiga, yaghsilul mahal salasa ghasalat, 3 kali ini. Mencuci tempat tersebut, tempat itu tempat yang dilewati. Kalau misalkan ya istilahnya kemaluan sama dubur lah. Paham ya itu maksudnya ya. Itu dicuci 3 kali. Wa huwal qaulus tsalis fi madhhabil Hanabilah. Ini pendapat yang ketiga dalam madhabnya Hanabilah. Hujjatuhum, argumen mereka, hadis Salman radhiyallahu anhu alladzi taqaddama fil mas'alah. Hadis Salman Al-Farisi yang sudah kita lewati dalam masalah qabla hadis, pada permasalahan sebelum ini. Wa fi, di dalam hadis tersebut, au an nastanji bi aqall min salasi ahjar, atau kita diperintahkan untuk apa? Beristinja, atau Rasulullah melarang di sini kita beristinja kurang dari 3 batu. Paham ya? Kalau dengan batu namanya istijmar itu lain. Nanti dibantah juga nanti. Kenapa lain? Karena kalau yang namanya batu itu pertama kali kita bersihin batu itu kadang-kala masih ada yang nempel, belum maksimal bersihnya, sehingga perlu pengulangan yang kedua, ketiga. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat wa hadis Abi Hurairah anhu fi sahihain, ini dalil mereka yang kedua. Hadis Abi Hurairah anhu dalam sahihain, wa fihi, di dalam hadis tersebut, idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsila salatan. Jauh sebenarnya pendalilannya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya,
maka jangan mengecelupkan tangannya ke bejana sampai dia mencuci 3 kali. Kita lihat bantahannya. Wa ujiba an hadzal istidlal, dan dijawab terhadap pendalilan ini. Pertama, bi anna hunaka farqan bainal ma' wal ahjar. Di sana itu beda antara air dan batu. Beda jelas. Fal ahjar la tuzilun najasah bil kulliyah. Sedangkan batu itu tidak bisa menghilangkan najis secara keseluruhan. Batu, paham ya? Sekali dia bersihkan mungkin masih nempel gitu loh kalau batu. Walidzalika usturita al adat. Oleh karena itu kalau batu disyaratkan harus ada jumlahnya. Bi khilafil ma, berbeda dengan air. Fa innahu yuzilu ainun najasah hatta la yabqa laha atharun sahih. Maka sesungguhnya air itu bisa menghilangkan zat najis itu sendiri hingga tidak tersisa bekas apapun. Itu kalau air. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Ar-rajih, pendapat yang kuat, huwal qaul awal, adalah pendapat yang pertama. Yaitu apa? Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Li'annahu lam yashih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ta'yinu 'adad. Dikarenakan tidak sahih dari Rasulullah SAW dalam hal tersebut menentukan apa? Dengan penentuan jumlah, wala amara bih, dan tidak pula Rasulullah merintahkan dengannya. Wallahu alam. Jadi pendapat yang kuat, beristinja dan air tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Mafhum? Kita ambil satu lagi. Idza iktasara 'alal ahjar ma'a wujudil ma'. Sekarang kalau ada air tapi malah mencukupkan dengan batu. Air banyak, dia sengaja bersuci dengan batu itu loh. Sudah jelas-jelas di air melimpah, dia dari rumah bawa 3 batu misalkan. Atau dia di perjalanan nyari batu 6 lah atau 5 yang ganjil-ganjil lah. Paham ya? Seperti itu. Bagaimana hukumnya? Idza iktasara itu mencukupkan artinya. Idza iktasara 'alal ahjar, jika dia mencukupkan batu ma'a wujudil ma', bersamaan adanya air. Kita lihat qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in iktasara 'alal hajar ajza'ahu. Untuk sah saja. Dan jika dia mencukupkan dengan batu saja sah. Intinya jangan kurang dari 3. Bi ghairi khilafin baina ahli ilm, tanpa ada perselisihan di antara ahli ilm. Jadi kalaupun ada air banyak kalau dia mencukupkan dengan batu sah. Lima dzakarna min akhbar, sebagaimana yang sudah kami sebutkan dari hadis-hadis yang ada. Wali annahu ijma'us sahabah radhiyallahu anhu, dikarenakan itu ada kesepakatan para sahabat, istijmar namanya ya. Wa qala al-Qurtubi wa qasyadda Ibnu Habib min ashabina, dan sungguh telah ganjil pendapat Ibnu Habib dari kalangan sahabat kami. Faqala la yajuzu isti'mal ahjar ma'a wujudil ma'. Enggak boleh menggunakan batu bersamaan adanya air, ini pendapatnya lemah. Wa hadza laysa bisyai', ini tidak dianggap pendapat ini. Itqas sahha fil Bukhari min hadits Abi Hurairah anhu, dikarenakan telah sahih dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Abi Hurairah anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istamala al-hijarah ma'a wujudil ma' fil idawah. Bahasanya Rasulullah SAW waktu itu menggunakan batu bersamaan adanya air di dalam bejana, di dalam ember. Ma'a Abi Hurairah anhu yatba'uhu biha, bersamaan Abu Hurairah anhu, nah barakallahu fiik, membawakan dengannya. Maksudnya waktu itu Rasulullah ada batu, ada air, beliau justru menggunakan batu, menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan. Cuman kalau afdalnya yang mana? Itu nanti pendapat yang akan datang, pendapat yang kuat yang afdal adalah dengan air. Itu pendapat jumhur. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.